Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur Al-Victor. Semoga kita semua di pagi hari ini senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan dan ketetapan iman agar senantiasa mengaji dan istiqomah di Fajar Syar Al-Victor. Hari ini kita akan ngaji Bengkel Hati bersama guru kita, yang tak lain adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri, MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, juga Direktur Utama DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Dulur Al-Victor, Anda juga bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al-Victor dan aplikasi streaming Radio Al-Victor yang telah tersedia di Play Store. Anda juga nanti berkesempatan untuk berinteraksi langsung, bergabung dengan kami di 081234939390, di 081234939390. Baik dulur Al-Victor, kita akan memulai ngaji kita. Juga beliau sudah hadir di studio. Anda bisa simak bersama-sama. Mari kita mulai dan sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Yai, hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ishak dan dulur semua yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Yang saya hormati Mas Ishak, yang saya hormati seluruh keluarga besar Radio Al-Victor yang dimuliakan Allah, semua tamu yang ada di studio yang saya hormati. Pertama-tama kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini semuanya binaringan sehat walafiat. Amin. Dan semoga dulur-dulur Al-Victor juga tambah sehat. Amin, amin. Semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan, ada ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para donatur DASA, Dana Sosial Al-Jihad, yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat Dana Sosial Al-Jihad. Semoga sedekah dan sumbangan Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Dan rumah tangga beliau ini senantiasa bahagia, anak cucunya solihin solihah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Yang kedua, saya bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di DASA, bisa WA di nomor HP saya, ya, Muhammad Sukron, 08133123677. 08133123677 dengan format kirim nama, alamat, nomor HP, dan jumlah donasi. 4 ya, nama, alamat, nomor HP, dan jumlah apa? Donasi. Oke, nanti pendaftar baru akan infak sedekahnya diambil oleh Mas Santri dan akan mendapatkan piagam atau sertifikat dari Pondok Al-Jihad, dari DASA, bahwa beliau ini adalah donatur tetap, ya, sertifikat donatur tetap. Dan kalau infaknya 100.000, maka juga mendapat kenang-kenangan hadiah dari pondok, ada payung, ya. Ada payung ya. Payung bagus gitu ya, payung besar gitu, ditulis DASA Al-Jihad Surabaya.
saya sampaikan matur suwun Bapak Ibu yang ingin sedekah ke adik-adik yatim ya, pengembangan Islam untuk duafa fakir miskin ya, orang-orang kaum lemah ya, bisa disalurkan sebagian rizkinya di dasar dana sosial Al Jihad Surabaya. Teleponnya berapa tadi? 081 33 123 6767. Ya, baik. Yang berikutnya kami insya Allah umroh tanggal 18 Maret dibimbing oleh Pak Sukron sendiri. Bagi Bapak Ibu yang ingin umroh bersama KPIH Brian Mekah ya, bersama Pak Sukron bisa daftar di kami ya, telepon saja 08133 123 6767. Nanti umrohnya 12 hari ya, 12 hari, 5 hari di Madinah, 5 hari di Terawih, 5 kali di Mekah. Itu pas bulan Ramadan ya? Ya, awal Ramadan. Ya. Awal Ramadan. Perjalanannya 2 hari perjalanan, berangkat sehari, pulang sehari. Ya, mudah-mudahan dan umroh Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Ya, barangkali ada yang ingin bersama-sama ingin terawih di Mekah, di Masjidil Haram. Ya. Allahu Akbar. Baik, kemudian dulur El Victor yang saya hormati, mari kita ngaji sama-sama pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan pesan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu sahabat Rasulullah SAW, juga menantu beliau. Ada 6 nikmat besar yang tidak terkalahkan, dan itu nikmat itu sering dilupakan manusia. Nikmat ada yang sering 6 nikmat yang besar, masya Allah. A'dhamun nikmat, dadi nikmat sing gede, tapi tiang niku supe. Yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Di kulon jenengan niki diparingi iman nang Allah, sik percaya nang Gusti Allah, ya, masih meyakini Allah Tuhan kita, itu nikmat. Allahu Akbar, itu nikmat ya. Islam, agama kita, itu nikmat, masya Allah. Kayaknya mudah-mudahan yang pengen dolek mantu tak dongakne mantune yo seiman. Amin. Alhamdulillah. Itu nikmat. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu juga nikmat. Karena inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, kata Nabi, kata Allah, dahulunya Allah bahwa Al-Quran itu adalah bisa memberikan kepada jalan yang lebih baik. Aqwam, lebih lurus, lebih tegak. Makanya Al-Quran harus dipelajari, dibaca, dipelajari, dioncei, diamalkan. Masya Allah, itu nikmat. Masya Allah. Makanya orang itu dari wong niko maca Quran angen-angen sak maknane. Niku nggih termasuk tombo hati niku. Nomor 3 adalah nikmat itu adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Di penuntun kita yang akhlakul karimah, Islam yang dibawa rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya manusia yang dapat rahmat dengan adanya Rasulullah SAW ini, tuntunan ajarannya niku masih itu juga
binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, semua planet yang ada di dunia ini senang dengan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW yang membawa ajaran rahmatan lil alamin. Semua makhluk ya. Semua makhluk. Baik itu hewan juga. Baik hewan, semua makhluk itu senang. Makanya Sayyidina Ali itu menyarankan supaya orang itu setiap hari itu berdoa. Doanya begini, semua sudah hafal, cuma kadang nggak dibaca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wal Qur'ana hikmah. Hafal. Ini kan doa yang dibaca anak-anak masih belajar atau ibu-ibu yang mau belajar, bapak-bapak yang mau belajar agama di majelis-majelis ta'lim itu. Itu ternyata ajaran yang telah dipesankan oleh baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Raditu, saya ridho billahi rabba, bahwa Allah itu Tuhan kami. Kali Gusti Allah diperintah nang ngene iku ridho. Niku nikmat. Kali Gusti Allah diperintah niken salat, diperintah niken poso Ramadan, diperintah niken haji, disunahkan untuk umroh, diperintahkan untuk sholat sunnah, diperintahkan bakti orang tua, diperintahkan menyayangi anak kecil, menyayangi orang lemah, ya, membantu fakir miskin, adik yatim, itu perintah, ridho terhadap perintah-perintahnya Allah. Nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wabil islami dina, dan nikmat juga tidak terkalahkan itu kita masih dalam keadaan Islam. Jaminane niku nek cik agamane Islam, cik duwe iman niku cik iso mlebu swarga. Pasti itu ya. Pasti. Walaupun mampir neraka. Kalau dosane kathah. Kalau belum taubat, tapi kalau taubat ya ada pemutihan. Bisa masuk walaupun masuk neraka ya. Apa? Bisa masuk surga walaupun masih masuk neraka ya. Bisa masuk neraka, terus diampuni dosa-dosanya, itu terus masuk surga. Kan memang begitu. Asalkan Islam ya. Ya, surga itu asal punya iman. Punya iman. Kan swarga niku nggone wong apik-apik. Nggih. Nggone wong apik, panggonane apik, makane nek pengen mlebu swarga ya kudu apik-apik, resik-resik. Masyaallah. Dan nek si akeh dosane iso mlebu swarga, diresiki dhisik. Allah. Diresiki, ngoten ta. Nah, ngresiki dosa niku kaya semen cor niku masih sah. Kayak semencor. Semen cor niku nek sik teles, Nggih. niku resik-resikane gampang. Oh. Nek wis atos garing niku ilang-ilangane angel. Niku iso dilangi ya kudu dipegung. Masyaallah. Kudu di peteli, kudu dituduki, itu ngilangi cor sing wis garing. Makanya orang itu kalau masih hidup bertobat kepada Allah, insya Allah dosa-dosanya diampuni. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang di neraka itu aslinya Allah saking sayangnya dibersihkan dulu. Bersihkan. Diampuni dosanya dengan cara dibersihkan. Karena cor ya diteteli dhisik. Masya Allah. Artinya masuk ke dalam neraka ini merupakan rahmat. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, karena akan dimasukkan surganya Allah. Kalau nang swarga terus ambune gak enak kan ya ngesakne sekitar, merusak lingkungan. Iya Allah. Wabil islami
dina wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Nabi Muhammad, aku ridho Nabi Muhammad itu nabi kita yang punya panutan berakhlakul karimah. Lah Kanjeng Nabi niku dimulyakne kali Gusti Allah niki karena akhlakul karimah. Karena akhlaknya. Ya? Makanya orang itu setinggi apapun ilmunya itu tidak bisa membeli akhlak itu. Akhlak tidak bisa terbeli hanya karena pintar. Artinya akhlak itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Masya Allah. Makanya ilmu penting. Okay. Ilmu penting. Karena kalau jadi ilmu, punya ilmu jadi mudah. Okay. Tapi kalau pinter tidak berakhlak, ya akhirnya ilmu nih gak ono regane. Masya Allah. Jadi akhlak itu segalanya. Segalanya. Ya? Segalanya. Makanya monggo hidup ini punya akhlak. Akhlaknya orang tua, akhlaknya anak, akhlak bertetangga, akhlak berteman, akhlak. Maka Allah, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, kami diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlaknya sudah ada, dibangun yang supaya menjadi orang yang sempurna. Makanya sesuatu kalau sekarang kita belum berhasil dan ada ujian, itu aslinya membentuk karakter. Jadi kesuksesan dengan lambat, kesuksesan dengan penuh proses itu akan membangun karakter. Masya Allah. Ada hikmah di balik. Ada hikmah itu semua. Oh, gini gagal, ini akhirnya baru menemukan jalan. Itu akhirnya menemukan karakter. Akhirnya jadi orang baik. Tapi kalau sukses karena cepat, itu biasanya yang muncul adalah ego. Allahu Akbar. Aku. Akunya yang ditonjolkan. Kalau kulino aku ngoten niku boten diremeni kali Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, kemudian 3 ini wal Qur'ana hikmah. Jadi Al-Qur'an, Kanjeng Nabi, iman Islam itu adalah nikmat. Nikmat yang paling besar. Ya? Nikmat Allah. Nikmat besar. Mila wiritane doanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasula wal Qur'an hikmah. Alhamdulillah. Niku ternyata nikmat. Kita dadi wong Islam niku ya nikmat. Ana Kanjeng Nabi niku ya nikmat. Diturunkannya Allah kepada hambanya lewat Kanjeng Nabi Al-Quran itu ya nikmat. Kemudian yang keempat, nikmat yang besar itu adalah afiyah, selamat. Afiyah. Selamat. Selamat bagaimana itu ya? Dari hidup ini selamat. Saya ini soge nek gak selamat. Apa mana wis gak duwe, tambah gak selamat. Gak selamat. Makanya urip ini sebenarnya selamat. Afiyah, keselamatan. Selamat dari mana? Min makarih, dari sesuatu yang tidak kita senangi. Kecopetan, perampokan, penipuan. Ya toh? Dari fitnah. Pokoknya selamat dari hal-hal yang kita cintai. An makarih. Selamat dari fitnah, selamat dari tukaran, ya. Selamat dari narkoba, selamat dari penyakit. Alhamdulillah. Saya ini soge kena narkoba, entek pun. Mboten selamat. Nggih napa mboten? Nggih leres ya. Telas. Nggih. Selamat. Jadi selamat dari hal-hal yang kita tidak inginkan itu adalah Jadi walaupun tidak berupa uang.
Masya Allah. Biasanya gitu ya. Nah, jadi jangan hanya yang dikatakan nikmat itu hanya fulus. Kullu syai'in fil fulus, laisal fulus fahuwa manfus. Jangan. Iya, iya. Segala sesuatu pakai uang, kalau tidak ada uang mesti manfus. Jangan. Jangan. Jadi, kula jenengan diparingi slamet. Nggih. Putra-putra gak kena godha niku ya selamat niki alhamdulillah. Alhamdulillah itu nikmat. Dawuh Sayyidina. Allah. Itu termasuk nikmat ya. Nikmat. Tapi nggak terasa ya. Masya Allah. Masya Allah. Nikmat. Nikmat luar biasa. Dan juga adalah nikmat lagi apa itu? Yaitu satrul uyub. Ya. Yaitu ditutupinya aib-aib kita. Aib kita ini masih dijaga oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Itu ya nikmat. Kalau aib manusia dibuka oleh Allah, kayak film ngono. Masya Allah. Orang saling mencurigai, orang saling menghina, orang saling tidak percaya. Ini kita barokahnya ditutupi oleh Allah. Ditutupi oleh Allah. Walaupun pangkat kita tinggi ya. Ya ditutupi oleh Allah itu. Kalau kan ditutupi oleh Allah, Masya Allah. Satrul uyub. Jenenge menungso. Guru aibnya ditutupi oleh Allah sehingga murid-muridnya takzim. Ini gitu ta. Murid-muridnya hormat, pimpinan aibnya ditutupi Allah sehingga anggotanya masih hormat. Itu sebenarnya kasih sayang Allah sampai sama ditutupi oleh Allah. Umpama dibuka ngentit-ngentit itu ketok kan. Sing ngentit-ngentit ya. Masyaallah. Ya nafas. Ya Rahman. Subhanallah. Itu nikmat yang luar biasa. Apa tadi? Selamat. Afiyah. Wasitrul uyub. Dan yang 6 adalah yakfi anin nas, yakfil ghina anin nas. Rumangsa cukup niku nikmat. Sebab wong niku enten. Sifate iki kurang. Enten apa mboten? Muga-muga wong iki krungu. Masyaallah. Jadi urip niku wis gak ono alhamdulillah belas. Niku termasuk kehilangan nikmat. Termasuk kehilangan nikmat. Orang itu diberi nikmat oleh Allah itu diantaranya apabila hidupnya itu ghina anin nafsi, anin nas. Cukup, nggak ada tamak kepada orang lain. Ya. Dan rumangsa cukup, wis alhamdulillah. Cukup sejati niku laisal ghina angkasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi, kata Nabi. Orang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Bentar, dunia ini kata, tapi nek hati ini mboten rumangsa cukup. Nggih, rasane niku ya mboten duwe terus. Kok menangkap ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nek dunyane kathah nggih rumangsa cukup. Alhamdulillah dunyane titik alhamdulillah aku cukup. Anak bojo iso mangan kabeh, sekolah kabeh, sehat. Alhamdulillah. Umpama digodho ya alhamdulillah aku cik kuat nglakoni. Allahu akbar. Digodho anak, digodho bojo, digodho keluarga. Alhamdulillah aku cik kuat nglakoni mergo pitulunge Gusti Allah. Ngoten niku nikmat. Yakfi anhi anin nas. Cukup. Kane kula jenengan urip niki ayo artine disetel alhamdulillah. Jangan merasa hidup ini seolah-olah paling soro. Seolah-olah dia mengatakan Allah itu membenci saya paling yang hidup nggak enak, orang paling
Gak nikmat orang yang jujukan musibah seolah-olah jujukan gak enak, jangan. Semua keluar dari hatinya. Kalau hatinya cukup, alhamdulillah. Urusan dunia, bentah walaupun duit sawah 5 kedok, ya pengen 6 kedok. Sudah punya sawah 5 kotak, ya pengen 1 kotak, 6 kotak. Sudah punya 6 kotak, ya masih ngelirik sebelah pengen punya 7 kotak. Itu. Alhamdulillah. Coba kalau cara pandangnya alhamdulillah, kita syukuri. Alhamdulillah. Gitu. Nanti hidup ini nikmat. Jadi kata Sayyidina Ali ada 6 nikmat. Dan nikmat itu adalah azam, nikmat yang besar. Yaitu iman Islam, adanya baginda Rasulullah SAW, adanya Allah menurunkan Al-Quran. Makanya dikai wiridan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wal Qur'an hikmah. Kemudian nomor 4, selamat. Selamat niku ya termasuk nikmat. Yang kelima adalah satrul uyub, yaitu apa yang kejelekan-kejelekan hamba Allah ini masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-6 adalah nikmat itu adalah selalu merasa cukup. Jadi nek ana wong kurang, rasane sik kurang. Itu berarti nikmatnya dicabut oleh Allah sehingga enggak ada ketenangan di dalam. Tidak tenang ya. Ya enggak tenang. Enggak tenang. Rumongso terus. Walaupun kaya ya. Iya, karena enggak ada standarnya, enggak ada ukurannya. Allahu Akbar. Ya, makanya hatinya harus distandarkan bahwa kita ini diberi oleh Allah cukup, tapi tetap harus ikhtiar dan berusaha, hasilnya itu harus kita terima. Jadi Allah itu Masya Allah pun ngatur ngoten. Ditoto kabeh kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi kita ya dulu Victor luar biasa sekali ini. 6 nikmat yang terkadang kita lupakan nikmat tersebut. Ya, baik dulu Victor, kita lanjutkan kembali. Baik, Yai, ini ada pertanyaan dari Dulur Victor. Mau tanya Yai, ini dari Bu Siti di Sidoarjo SDA. Kalau kita diundang orang buwu, itu kita punya utang atau sekedar sodako Yai? Matur nuwun atas jawabannya. Baik, terima kasih. Bu, ini gak ada akadnya. Iya, gak ada akadnya. Gak ada akad. Sebaiknya kalau diundang buwu, datang. Niatnya silaturahmi sambil membantu sedekah. Membantu sedekah. Ya, saikhlasnya panjenengan. Tapi yang terjadi di masyarakat kita Yai, buwu ini kan merupakan adah gitu Yai. Sebuah kebiasaan. Kalau nggak balik nanti diincer gitu Yai. Inting-inting. Inting-inting ngoten. Yang inting-intingnya itu yang salah. Ya, jadi kita komunikasi itu baik dengan manusia ya dengan saling menghormati, saling menghargai. Kalau diundang ya kita datang. Dan nuwun sewu, kalau diundang datang itu jangan pilih-pilih yang kaya. Ini yang terjadi di masyarakat. Kalau undangannya bersamaan itu sing sugih didhisik. Allah. Kalau sing sugih niku koncone wis akeh. Nah, sing gak duwe niku koncone sik didik. Nek jenengan rawuh niku senenge masyaallah. Lah idkhalus surur, membahagiakan orang lain itu subhanallah. Makanya kita setel, niat kita adalah idkhalus surur. Membahagiakan orang lain. Kalau panjenengan diundang, kemudian yang diundang datang, yang undang seneng betul. Seneng ya. Seneng, ya itu. Idkhalus sururnya itu ya. Maka niatnya harus selalu dipasang di dalam setiap kita melangkah. Kita niat silaturahim, niat idkhalus surur, berpakaian yang bagus, berpakaian yang rapi, datang lebih awal.
itu idkhalus surur. Nggih, nggih. Masyaallah. Nggih. Nggih. Baik. Jadi sebaiknya rawuh dan diniati sedekah. Diniati sedekah. Iya. Baik. Nggih. Matur nuwun Ibu Siti. Lanjut Yai, ada telepon. Kita terima telepon. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ibu Vira. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Kak dekat moro-moro diundang gitu ya. Hmm. Hmm. Nggih, nggih. Nggih. Wajib. Nggih. 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 Heeh. Nggih. 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 Heeh. Nggih. Nggih. Nggih, Ibu Vira. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait niat bisnis dalam acara Bu. Ya, kalau memang resepsi jangan niat bisnis. Ya, niat mensyukuri nikmat Allah, anak kami sekarang sudah ketemu jodohnya. Makanya kalau di dalam Islam itu kan walimah. Walimah itu pengumuman. Mengumumkan kepada masyarakat bahwa anak kami, keluarga kami si A ini sudah menikah dengan si B. Biar tidak timbul fitnah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi tuan rumah bisa menghormati kepada para undangan tamunya. Maka berilah sesuatu yang bagus. Jadi menghormati, jangan hanya pakaian panitianya saja yang bagus, tapi berilah sesuatu kepada para tamu yang sudah meluangkan waktunya. Bahkan mungkin sebagian juga banyak yang sudah sedekah, maka berilah ucapan terima kasih, souvenir yang layak. Masya Allah. Kalau itu akhirnya timbul kasih sayang antara satu dengan yang lain. Jadi niatnya lagi adalah idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Jangan diniati bisnis. Makanya niat itu penting. Nah, memang masyarakat sekarang ini walimahnya biasa, resepsinya yang besar. Nah, ya, monggo lah. Tapi yang penting, mari sama-sama kita niati itu adalah rasa syukur kita, anak kita sudah ketemu jodohnya. Dan jodoh itu yang mempertemukan adalah Allah. Nanti hasilnya
anak-anaknya akan menjadi baik. Masya Allah. Kepantasan boleh kita pikirkan, niatnya adalah menghormati para tamu, dan tuan rumah menghormati para tamunya yang datang. Dan yang datang niat membahagiakan yang mengundang. Walaupun tidak kenal ya, ya. Ya, atau ada yang tidak kenal. Kemudian kalau memang ada waktu datang. Datang ya. Membahagiakan orang lain. Niat itu kalau Itu khalus surur. Memang segala sesuatu itu kalau diniati dengan agama itu indah. Masya Allah. Iya. Dapat pahala Loh, juga. Masya Allah. Orang nikah itu kalau gak niat karena Allah, ya sumpah tok sih. Ya. Iya. Tapi kalau niatnya karena Allah, oh ini ibadah. Oh begini ini ibadah. Oh kerja untuk istri, untuk keluarga itu apa tadi? Ibadah. Nikmat hidup ini. Iya. Makanya agama itu menjadi basic. Dasar. Karena kalau saya matur kepada para mempelai baru, tolong niatnya ditata. Niatnya yang ditata ya. Nggih. Karena apa? Jenenge bojo itu tambah suwe iku gak tambah ayu. Wong lanang tambah suwe iku ora tambah ganteng. Tambah menurun. Nah ini kalau ndak diniati ibadah, ngajur Jum. Masya Allah. Itu kan diniati apa tadi? Ibadah. Ibadah. Semuanya ya, yang rijal, yang nisa, yang laki, yang perempuan itu diniati apa? Ibadah. Ibadah. Oke, yang kedua Adalah mengenai tentang kecukupan. Memohon kepada Allah. Zat yang maha mencukupi itu Allah. Al-Kafi. Allah itu zat yang maha mencukupi. Makanya wiridannya ya zikir itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus Allah zat yang maha mencukupi kami. Jadi nek wis waya cukup iku masyaallah. Waya nikah mantu ya iso. Delalah iki yo gampang wis wayahe dicukupi oleh Allah. Waya nyunatne putrane yo moro-moro ya cukup. Anak waya kerja cukup. Anak waya gawe omah ya iso cukup. Siapa yang mencukupi? Allah. Makanya di dalam hidup ini jangan lupa selalu bersyukur. Ojo kakean Mbak. Masya Allah. Walaupun kecukupan dalam belajar ya. Iya. Kecukupan dalam belajar. Ya Allah, disyukuri juga ya. Alhamdulillah. Kemarin saya ketemu teman, alhamdulillah Pak. Jenengan sehat. Sehat Pak. Putra kula telu. Wis tak sehat-sehat nih. Anak telu Pak. Alhamdulillah. Amanah karena saking ada amanah anak 3. Ya semangat. Anaknya mondok semua. Allahu Akbar. Alhamdulillah ada yang tahfidz. Semangat. Jadi kerja itu diniati ibadah. Hanya cukup tapi tetap ikhtiar. Tetap berusaha. Dan saya ini yakin. Pokok uang ikut temenan ya mesti ada. Makanya rezeki itu caranya mendapatkan rezeki. Satu harus kerja keras. Sungguh. Nggak boleh setengah-setengah. Malas itu nggak boleh. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Ada yang mengatakan rezeki itu sak ngono-ngono ae. Engko lak suge-suge dhewe. Akhirnya gak duwe-duwe dhewe, gak kerja. Kami tadi jam 3 sudah bangun. Harus berangkat kuliah subuh di Kalangannya. Jauh. Dari Jemur Sari ini jauh. Nah, subuh harus ngimami di sana, harus ngaji. Itu upayanya besar. Jam 3 kudu wis tangi. Lah nek telat ya gak iso. Karena ya gak diundang maneh. Gampangane kan ngoten. Oh, ustaz gampang telat iki. Males berarti. Kan begitu. Masya Allah. Jadi harus usaha kerja keras yang sungguh-sungguh. Itu adalah ngaji itu. Ya sama.
Sama, yang penting upaya kerja keras, semangat. Nah, perkara nanti hasilnya apa ya Allah yang menentukan. Nggak boleh banding-banding, itu nggak boleh. Yang penting Ada orang itu masih muda, masih kadang-kadang kan ada ya. Iya. Umur 25 tahun masih kuliah. Ada? Ada ya. Ada. Ada yang umur 25 tahun masih cari kerja. Ada yang 25 sudah bekerja. Ada yang 25 tahun sudah kerja, sudah haji, Sudah kaya. sudah kaya. Ada yang 25 tahun sudah meninggal. Ada enggak? Ada. Itu semua keputusan Allah. Tapi manusia yang penting tetap semangat. Ono sing di sekolah, ono sing wis golek kerja, ono sing wis kerja, ono sing wis kerja ya wis sugih, ono ya sing wis mati ya ono. Umur sama. Maka tidak boleh hidup ini dibanding-bandingke, itu tidak boleh. Yang penting hidup ini selalu semangat. Orang punya porsi sendiri. Tepuk tangannya mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini waktunya sudah habis. Ya. Baik, dulur El Victor yang saya hormati, mari sama-sama di dalam hidup ini kita tetap semangat, kita tetap senang bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini tidak hanya berupa fulus, tidak berupa syai'un atau materi saja, ya, tapi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita punya Nabi Muhammad, nikmat selamat, nikmat aib kita ditutupi Allah, nikmat rasa cukup. Ini adalah nikmat yang luar biasa. A'zamun nikmat. Baik, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya keluarga besar Radio El Victor diparingi selamat dunia, selamat akhirat, dan para donatur yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya di jalan Allah, saya doakan hajatnya juga dikabulkan Allah. Keluarga besar Radio El Victor yang sakit disehatkan oleh Allah, diparingi jodoh tombone. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai.